Halo sahabat Karisma, selamat datang di AgriPod, forum di mana kita bisa sharing banyak hal seputar dunia pertanian, perkembangan teknologi, edukasi, dan berbagai isu pertanian. Jangan lupa untuk share podcast ini ke komunitas pertanian maupun kerabat kalian ya. Bersama dengan saya, Ibnu Sutoro, di episode kali ini, saya akan ditemani dengan Bapak Nugroho Idi Sasetyo. Beliau adalah RSM PT M2U wilayah Jatim Bali, serta Bapak Miftahul Huda selaku National Sales Manager PT M2U. Selamat datang Pak Huda. Selamat pagi. Iya, ini semangat pagi. Iya, Pak Nuk, selama keliling di wilayah, terutama wilayah kerja Pak Nuk ya. Apakah selama Pak Nuk ini jalan ke wilayah, kira-kira apa concern dari petani di wilayah Pak berkaitan dengan komoditas yang ditanam? Jadi Pak Ibnu concern di petani hari ini, jadi dari Jatim Barat sampai Bali, sampai Kintamani di sana. Jadi hari ini betul-betul cuaca sangat ekstrim dan tidak bisa diprediksi. Ini yang menjadi poin bagaimana menyiapkan tanaman ini benar-benar bisa bertahan untuk bagaimana berproduksi dengan bagus. Jadi cuaca ekstrim itu sudah pasti hujan, curah hujan sangat tinggi Pak Ibnu. Kemudian yang kedua, pada saat curah hujan sangat tinggi dengan durasi waktu yang cukup panjang ini menyebabkan banjir. Ini membuat budidaya tanaman kita, horti khususnya, ini terkendala. Jadi kalau kita keliling kemarin, nggak jauh dari Karisma, ada di Jember, beberapa petani semangka kita, ini juga kebanjiran seperti itu. Petani cabai pun juga tanam ulang lagi. Petani melon pun karena curah hujan sangat tinggi, ini juga mempengaruhi ke pertumbuhan. Tapi sebaliknya Pak Ibnu, pada saat sudah terang atau sudah tidak hujan, itu panasnya sangat luar biasa, sampai 40 derajat bahkan. Jadi jangankan manusianya yang stres, tanamannya juga ikut stres Pak Ibnu. Itu yang jadi sesuatu sehingga petani harus betul-betul menyiapkan bagaimana tanaman ini bisa fit seperti itu. Baik Pak Nuk, jadi kebetulan saya juga punya cuplikan, jadi ini juga salah satu yang disampaikan oleh Pak Nuk kayaknya. Jadi mungkin bisa kita dengarkan dulu cuplikan dari petani kita. Ahmad Solehan di Jatimulyo Jenggawah Jember. Ini insya Allah umur 60. Nah, biasanya enak Mas. Mungkin ini pengaruh cuaca mungkin. Makanya pertumbuhannya nggak bisa maksimal. Keriting ya tumbuhannya juga itu kebul. Tapi yang jelas mungkin ya cuaca. Soalnya di mana-mana juga kayaknya informasi teman-teman juga sulit pertumbuhannya. Umur 0 sampai 20-25 itu masih kelihatan bagus. Begitu ke atasnya langsung keriting. Ya, jadi permasalahan Bapak ini memang pertumbuhan melonnya Pak Nuk, jadi dari awal itu bagus, tapi ketika umur 2 minggu, 3 minggu sudah mulai keriting, bungker seperti itu. Nah, bagaimana tanggapan Pak Nuk sebagai orang teknis di lapangan berkaitan dengan case ini Pak? Ya, Pak Ibnu pastinya seperti yang saya sampaikan tadi, cuaca ekstrim menjadi
momok buat petani kita. Jadi ini suatu masalah yang memang petani harus membuat tanaman itu menjadi sehat. Itu yang pertama. Jadi mulai dari Ngawi, melon di Ngawi, kemudian ini tadi di Jember ini ya. Yeah. Kemudian di beberapa tempat di Banyuwangi juga memang sulit sekali pertumbuhannya karena memang betul-betul cuaca ekstrim. Juga tanaman yang lainnya juga Pak Ibnu. Jadi padi pun hari ini pertumbuhan seperti biasa ini memang juga tidak saya tanda petik tidak mudah karena penyakitnya juga dengan kelembapan tinggi ya. Ini penyakitnya juga mudah masuk. Kemudian dengan kelembapan tinggi juga warnanya juga beberapa tempat ini ada ledakan juga. Gitu. Kayaknya ini pertanyaan untuk berdua ini kayaknya. Oke. Ya. Jadi opini dari petani ya. Jadi pengendalian hama penyakit itu dianggap yang paling krusial, Pak. Contohnya, jadi membeli obat atau pestisida semahal apapun oleh petani dibeli. Nah, padahal yang paling penting adalah bagaimana membuat tanaman itu sehat sejak dini, sehingga ketika tanaman sudah sehat, ya hama penyakit tentunya bisa dihindari. Nah, tanggapan Bapak bagaimana dari Pak Uda dulu kayaknya ini ya? Jadi gini Mas, lihat dengan cuaca yang seperti ini ya, cuaca ekstrim yang sudah dijelaskan sama Mas Nugroho. Jadi kita kembali ke tubuh kita aja sebagai contoh ya. Jadi kalau kita kondisi sehat, terus kebetulan Mas Nugroho ini pilek gitu, bilang pilek, dia tidak akan menular ke saya. Tuh. Atau yang paling jelas itu pada waktu COVID kemarin ya. COVID kemarin yang jatuh atau yang meninggal itu rata-rata dia memang ada keluhan sebelumnya. Jadi berarti dia tidak sehat. Tidak sehat. Makanya sama dengan tanaman. Apabila tanaman ini sehat, ya, otomatis tanaman ini akan tahan terhadap penyakit. Terus fenomena pertanyaan yang tadi yang kedua itu terkait kenapa kok petani dia lebih memikirkan biar tanamannya tidak terkena hama dan penyakit gitu ya tadi Mas ya. Jadi sebenarnya yang terjadi dengan adanya iklim ekstrim ini yang kalau bahasa kita itu ada abiotic stress dan anabiotic stress. Ini ada penelitian dari NASA ya. Ini saya mau nyontek dikit aja. Ternyata sebenarnya produksi dengan cuaca yang sekarang terjadi ini sebenarnya hanya 30% dari hasil optimalnya tanaman. Dari penelitian dari NASA ini dia mengatakan bahwa 60% itu kehilangan itu disebabkan karena abiotic stress. Abiotic stress ini karena cuaca, karena iklim yang ekstrim ini. Nah, itu lebih ke kondisi lapangan ya, kondisi lapangan. Dan sebenarnya yang 10% itu yang biotic stress. Ya, yang diperhatikan petani selama ini yang biotic stress ini, biotic stress itu karena hama, penyakit, itu sebenarnya kontribusinya dia mengurangi 60%-nya, ada 70%-nya tadi, itu sebenarnya 10% dari biotik, 60% dari abiotik. 60% cuaca, 10% akibat dari serangan hama dan penyakit. Sebenarnya hama penyakit ini sebenarnya sangat rendah sekali ya. Sangat pengaruhnya hanya 10%. Iya. Tapi cuaca ini 60% secara teori yang diberikan sama NASA. Itu ternyata iklim ini sangat mempengaruhi berkurangnya produksi pertanian sekarang ini. Jadi gimana caranya seperti tubuh kita biar tubuh kita itu sehat sehingga kalau ada sekitar kita sakit kita masih tetap fit, jadi tidak perlu beli obat lah intinya itu. Hampir sama langkahnya seperti itu. Mungkin itu sahabat saya. Jadi ya. memang diupayakan tanaman itu sehat sejak dini. Iya, jadi betul. dijaga supaya antibodinya kuat sehingga lebih tahan dengan gangguan dari luar ya, termasuk cuaca itu seperti itu ya. Iya, itu. Ya. Kalau menurut Pak Nuk seperti apa kira-kira Pak? Jadi tidak terus kita anti pestisida, bukan itu Pak Ibnu ya, karena kami ya produsennya pestisida juga kan. Insektisida, fungisida, herbisida kita juga M2U juga punya. Artinya apa? Kita sejak dini tanaman sehat, maka dia akan meminimalkan
secara cost untuk penggunaan pestisidanya Pak Ibnu, itu yang saya maksud. Ya, baik Pak Nuk. Dari opini petani yang salah tersebut, adakah solusi terbaik di mana solusi tersebut tentunya akan lebih menguntungkan petani ya? Selain itu dari segi efisiensi biaya operasional budidaya ini juga turun, tapi produktivitas tanaman masih tinggi, Pak. Ya, mungkin Saya nambahin dulu ya. Bapak, Ya, ya, jadi silakan, Pak. terkait dengan kondisi seperti ini, akhirnya dari CHBio, kebetulan kami kerjasama dengan lab yang ada di Taiwan ya Pak, dari CHBio, namanya CHBio. Dia meneliti dari tantangan dari pemerintah Taiwan yang mengatakan bahwa gimana nanti produksi bisa meningkat biarpun pupuk dan pestisidanya dikurangi ya, sesuai dengan aturan dari pemerintah Taiwan ke depan itu 2030 ya, itu memerlukan pupuknya kurang dari 50%, pestisida 2027 itu kurang 50%. Nah, sehingga mereka mulai meneliti selama 15 tahun dia nyari produk apa yang bisa ngarahnya ke situ itu untuk cuacanya yang 60% hilang ini bisa teratasi, bisa dapat solusi, sehingga mereka mencoba selama 15 tahun dia menemukan peptida dan kolagen. Oh. Ya. Jadi kalau biasanya kan Pak Ibnu mungkin kalau ditanya sama istri, Pak berikan kolagen kan gitu ya, untuk mempercantik untuk kecantikan ya. Betul, Terus betul. Yang peptida itu biasanya untuk kesehatan. Nah, ini peptida dan kolagen yang hanya digunakan untuk tanaman. Jadi udah mulai, teknologi baru lah. Teknologi ini udah mulai diterapkan di pertanian. Iya, betul. Pakai kolagen Pak Betul, ya. betul. Ya. Jadi baik. siap. Jangan kemana-mana karena perbincangan kita akan lebih menarik dan seputar teknologi baru dari M2U. Ikuti terus acara ini.